Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasannya Al-Quran itu adalah kitab utamanya umat Islam, ya. Yang mana fungsi ataupun faidah dari Al-Quran itu salah satunya adalah huda, yang memberikan petunjuk, di samping fungsi-fungsi yang lain seperti Al-Furqan, ya, yang menjadi pembeda antara hak dan yang batil, dan juga syifa, penyembuh dari penyakit hati, takabur, dengki, iri, ria, sombong, dan lain sebagainya. Al-Quran sebagai huda ataupun petunjuk telah memberikan petunjuk kepada kita terkait puasa, ya. Jadi bagaimana Al-Quran itu menunjukkan kepada kita tentang puasa ini? Nah, kita kan pegangan Al-Quran. Al-Quran itu kitab kita. Bagaimana kitab kita itu berbicara tentang puasa? Ada di surat apa aja? Berkaitan tentang apa saja? Ya, bagaimana saja bunyinya? Ada berapa banyak Al-Quran ayat-ayatnya yang berkaitan tentang puasa? Nah, ayat yang berkaitan tentang puasa ataupun tentang kewajiban puasa secara khusus disebutkan pada surat Al-Baqarah, ya. Pada surat Al-Baqarah ayat 183. Waalaikumsalam. Jadi ayat yang berkaitan tentang puasa yang mewajibkan kita untuk berpuasa salah satunya ada di surah Al-Baqarah ayat 183, yang mana bunyinya sering kita dengar. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Sebenarnya selain ayat tersebut ada beberapa ayat yang berbicara tentang puasa. Seperti apa? Seperti ayat setelahnya. Jadi pada Al-Baqarah ayat 184 juga berkaitan tentang puasa. Diteruskan dengan ayat ayyaman ma'dudat sampai akhir ayat. Ataupun di ayat yang lain, uhilalakum lailatas syiyami rafasu ila nisaikum. Ataupun di surat-surat yang lainnya seperti kemarin surat Maryam, inni nadartu lirrahmani sauma. Nah, tapi itu secara umum. Jadi ada beberapa ayat yang berkaitan tentang puasa seperti tadi. Ayat yang menceritakan bahwasanya Sayyidah Maryam itu berpuasa dalam berbicara. Ataupun ada ayat-ayat yang berpuasa yang mana ayat tersebut berkaitan dengan fidyah. Seperti bahwasanya ketika ada seseorang yang berhaji dan hajinya melakukan pelanggaran-pelanggaran, maka salah satu fidyahnya bisa memilih untuk berpuasa. Ataupun ketika dia mempermainkan sumpah, maka bisa dibayar dengan fidyah puasa. Ataupun tentang ada pembunuhan di antara seorang muslim dan kafir yang mana pada mereka itu ada perjanjian, maka salah satu tebusannya itu ialah dengan berpuasa. Nah, kembali lagi, Al-Quran sebagai huda ataupun petunjuk telah menunjukkan kepada kita bagaimana kita harus berpuasa. Tadi disebutkan bahwasanya Allah menyerukan kepada orang-orang mukmin untuk berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kalian ataupun sebelum kita itu mereka berpuasa. Agar apa? Agar kita bisa bertakwa, semakin bertakwa. Nah, yang jadi catatan bahwasanya puasa itu adalah suatu kegiatan ataupun suatu ibadah yang bukan hanya dilakukan orang muslim, orang Islam. Jadi sebenarnya orang Masih pun mereka melakukan puasa. Ada istilahnya puasa 40 hari di mereka. Ataupun ada puasa yang dilakukan orang-orang Buddha ataupun orang-orang ataupun tokoh-tokoh sebagian dari mereka yang berpuasa tidak memakan daging. Nah, itu juga bisa disebut puasa. Terus
Allah menjelaskan bahwasanya dalam surah Al-Baqarah ayat 184 ayyaman ma'dudat. Ini mengingatkan kepada kita bahwasanya bulan Ramadan ini ataupun hari-hari di mana kita diwajibkan puasa itu adalah ayyaman ma'dudat, hari-hari yang sangat terhitung, hari-hari yang sangat terbatas, ya. Jadi ada waktu-waktu tertentu kita diwajibkan puasa, yaitu kalau kita pada bulan Ramadan. Nah, oleh sebab itu ini adalah himbauan dari Allah ataupun pengingat, petunjuk dari Allah bahwasanya ini adalah momentum, ini adalah waktu-waktu tertentu, waktu-waktu yang khusus, waktu-waktu yang terbatas, ya, ayyam ma'dudat. Dalam bahasa Arab ayyam ma'dudat itu fala yazidu an arba'ina yauman, ya, tidak lebih dari 40 hari. Jadi oleh sebab itu kita harus memaksimalkan ibadah kita harus memaksimalkan perhatian kita kepada puasa ini. Karena tadi ayyam ma'dudat. Jadi jikalau diibaratkan, ya, ada pertandingan sepak bola yang mana antara tim A dan tim B dia sudah seri skornya sampai mendekati menit akhir. Di injury time ada waktu perpanjangan 5 menit. Nah, ini adalah waktu ma'dudat ataupun waktu terbatas, waktu yang sangat berharga. Dari kedua tim tersebut, tim A dan tim B pasti akan mengerahkan segala kekuatannya, segala usahanya untuk mencetak gol. Agar apa? Agar kemenangan bisa didapat. Nah, jika diibaratkan kepada hal tersebut, maka bulan puasa ini juga adalah waktu yang berharga, yang mana ketika kita memaksimalkan usaha kita, memaksimalkan ibadah kita, maka kita akan mendapatkan gol, yaitu kebersihan hati, pahala yang besar, atau bahkan nanti bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu, marilah, ini adalah sebuah imbauan ataupun mengingat kembali bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat berharga, ya, bulan yang sangat spesial. Maka sudah sepatutnya lah kita juga memaksimalkan usaha kita agar mendapatkan fadilah-fadilah yang ada di bulan Ramadan itu. Oleh sebab itu Imam Ghazali membagi dalam kitabnya Ihya, orang yang berpuasa itu ada tiga golongan. Yang pertama, ada yang orang puasanya umum, ada yang kedua puasanya khusus, ada yang ketiga yang akhos ataupun khususul khusus. Yang umum ini seperti kebanyakan orang, misal apa? Dia menahan dari lapar, dia menahan dari minum, dia menahan dari jima dan lain sebagainya yang membatalkan puasa. Ada yang puasa yang khusus, sebagaimana apa? Sebagaimana orang yang menjaga ataupun berpuasa matanya, mulutnya, hidungnya, telinganya, tangannya, kakinya dari hal-hal yang sekiranya dapat melakukan ataupun berdampak negatif, yang dapat melakukan kemaksiatan. Nah, itu puasa yang lebih khusus, ya. Ada juga yang akhos ataupun khususul khusus. Yang ini lebih dalam lagi, yang mana orang-orang tersebut yang berpuasa khususul khusus ini, dia berpuasa dari segi hatinya juga. Hatinya dijaga, hatinya berpuasa dari apa? Dari dengki, dari membicarakan orang lain ketika puasa, dari iri kepada orang lain ketika berpuasa, dari sifat marah, ya. Biasanya kan ketika puasa itu ngelihat anak kita, teman kita, istri kita, ataupun siapapun itu biasanya ketika mereka melakukan kesalahan sedikit saja, darah ini sudah naik. Nah, itu orang yang puasa khususul khusus, dia bisa menahan hal-hal tersebut, ya, berpuasa dari amarah dan berpuasa dari sifat-sifat yang dapat menghitamkan hati yang lainnya. Nah, oleh sebab itu ayyamam ma'dudat ini adalah momen-momen penting, momen-momen tertentu, momen-momen
yang setidaknya kita harus spesialkan, karena di momentum ini apakah kita akan menang ataupun kita kalah, kita mencetak gol ataupun kita kebobolan. Nah, oleh sebab itu mari kita tingkatkan amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Semoga kita semua dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.